Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam pembahasan tes akademik PSBS MPL School mata pelajaran IPA tahun 2020 di part yang keempat, part yang terakhir. Mari kita coba untuk menyaksikan pembahasannya. Ya, nomor 51. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A dan gambar B. Kita lihat pertanyaannya. Jika lahan pada gambar A, ya ini lahan gambar A, terlihat hasil penggundulan atau penebangan liar pada hutan, dilakukan penghijauan, maka dapat menjadi lahan yang tampak pada gambar B dalam waktu tertentu. Ini ya, seperti ini. Keuntungan dari pengubahan lahan A menjadi lahan B adalah: yang A, tanah tidak mengalami erosi dan dapat menyerap air jika terjadi hujan. Iya ya, karena tanah ditahan oleh akar-akar tanaman, maka tidak mengalami erosi, dan juga akar nanti akan dapat menyerap air sehingga dapat mencegah terjadinya bencana longsor seperti itu. Kemudian yang B, air dan mineral dapat diserap oleh tanaman lebih sedikit. Di sini lebih sedikit kurang tepat ya. Jawaban yang tepat ini seharusnya air dan mineral dapat diserap oleh tanaman lebih banyak, karena mineralnya tidak terbawa oleh arus air ketika terjadi hujan. Ya, mineralnya justru hilang. Tapi kalau ada tanaman, mineralnya dapat diserap oleh tanaman. Yang C, tanaman dapat menahan angin dan hujan yang datang. Ya, dapat menahan angin, betul ya. Cuman kalau menahan hujan, enggak ya. Ini enggak menahan hujan yang datang. Hujannya ditahan, enggak ya. Kemudian yang D, tanaman dapat menerima sinar matahari lebih banyak. Ya, tanaman dapat menerima. Di sini yang ditanya keuntungan dari pengubahan lahan A menjadi lahan B. Yang tepat adalah yang A jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, di nomor 52, Dimas ingin memperbanyak tumbuhan dengan harapan menghasilkan tumbuhan baru yang punya sifat sama dengan induknya. Yang punya sifat sama dengan induknya, artinya dengan cara perkembangbiakan vegetatif. Kalau perkembangbiakan dengan cara generatif itu mempunyai sifat dari kedua induknya atau campuran sehingga nggak sama. Tetapi kalau vegetatif menghasilkan sifat yang sama dengan induknya. Yang ditanyakan cara perkembangbiakan yang Dimas lakukan tampak seperti gambar di bawah ini. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara yang sama seperti tumbuhan di atas. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Dengan cara apa sih? Namanya dengan cara stek batang. Jadi batangnya nanti dipotong kemudian ditanam. Nah, ini stek batang. Kita lihat untuk pilihannya yang sama dengan stek batang. Pisang dan tebu. Pisang bisa di stek enggak? Ya, sebenarnya kalau pisang bisa ya, tapi bukan stek batang. Dia menggunakan steknya pakai bonggolnya. Jadi bonggolnya dipotong-potong kecil-kecil. Bonggol itu yang mana sih? Bonggol itu yang dekat dengan akar. Jadi pisang ini punya batang yang bisa ditumbuhkan, hanya saja batangnya ada di bagian bawah. Kalau bagian atasnya, misalnya pisangnya di bagian sini kita potong tanam nggak bisa, hanya bonggolnya. Jadi ini nggak pas. Pisang diserupakan dengan singkong. Kemudian di sini tebu betul. Dan kita lihat yang B. Yang B, mawar bisa karena memiliki batang berkayu ya, dipotong. Untuk mempercepatnya biasa kita kasih hormon perangsang tumbuh akar untuk mempermudah tumbuhnya akar. Ini tebu ya, berarti ini betul. Ini mawar betul, tebu juga betul. Kemudian yang C, stroberi. Ini yang C dan D ada stroberi, ini kurang tepat. Kenapa? Karena stroberi itu
untuk vegetatif supaya sama dengan induknya itu dengan stolon, batang yang menjulur di atas permukaan tanah. Ya, jadi jawabannya di sini adalah yang B. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, di nomor 53 perhatikan di bawah ini. Di sini ada kandungan makanan yang disebutkan karbohidrat, lemak, vitamin dan protein, kemudian ada fungsi dan sumber makanannya. Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat antara kandungan makanan, fungsi dan sumber makanan. Jadi ini belum sesuai ya. Karbohidrat, zat pengatur dan telur dan ikan. Ini nggak pas ya. Jadi kita diminta untuk mencocokkan mana yang tepat. Nah, baik, kita mulai dari karbohidrat. Karbohidrat yang mana ini? Karbohidrat itu sebagai sumber tenaga utama. Kita kasih tanda ya, sumber tenaga utama. Kemudian sumber makanannya apa sih? Sumber makanannya jika kita lihat ya, sagu dan singkong. Yang ini ya, sagu dan singkong. Baik, berarti urutannya jika kita tulis di sini untuk karbohidrat itu, atau di sini aja ya. Karbohidrat itu urutannya 1, kemudian ada R, kemudian ada 2. Ya, kita coba ke lemak. Lemak itu sumber tenaga cadangan bagi tubuh. Berarti yang ini. Terus makanannya apa? Sumber makanannya apa? Yang banyak mengandung lemak. Yang banyak mengandung lemak. Di sini ada kelapa dan alpukat. Kelapa dan alpukat ini termasuk lemak nabati. Oke, begini ya. Nah, kita tulis lagi di sini. Urutannya berarti apa? 2, terus terus 4. Ya, kita coba ke vitamin. Vitamin adalah zat pengatur dan pelindung tubuh. Ke PR di sini. Mana yang banyak mengandung vitamin? Yang banyak mengandung vitamin ini adalah sayuran hijau dan buah, banyak mengandung vitamin. Ya, seperti ini. Jadi urutannya kita tulis lagi di sini, yaitu 3, protein sebagai zat pengatur itu P, kemudian sayuran dan buah itu 3. Oke, dan yang terakhir nih, protein. Protein itu sebagai zat pembangun, itu ada di S ya. Kemudian ini maksudnya huruf S ya. Kemudian untuk sumber makanannya ada di telur dan ikan. Kita tarik ke atas nih. Nih. Oke. Di sini bisa kita simpulkan lagi. Nah, nomor 4 protein. 4 protein ke S, huruf S, dan ke 1. Baik, dari pilihan ini yang sesuai kita lihat di pilihannya 4R. Enggak ya, seharusnya 4S1. 3P3. Oke, sama yang ini. Vitamin berarti ya. Kalau 2Q. Ini salah ya satunya. 1S ini juga salah, oke. Jadi jawabannya yang B ya, 3P1, bahwa vitamin fungsinya sebagai zat pengatur dan pelindung bagi tubuh, banyak dikandung di sayuran hijau dan buah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, di nomor 54 perhatikan gambar kedua jaring-jaring makanan. Di sini ada jaring-jaring makanan di sawah dan ada yang di kebun.
Saat ini banyak ilmuwan yang telah berhasil menemukan insektisida ampuh pembasmi belalang. Jika pada kedua jaring-jaring makanan ini belalang dibasmi dengan menggunakan insektisida tersebut, maka yang akan terjadi pada kedua ekosistem tersebut. Baik, kita lihat di sini belalang. Belalang itu karena di sini fokusnya dibasmi dengan insektisida, maka jumlahnya turun. Nah, ini jumlahnya turun ya. Ini ke bawah tanda panahnya artinya jumlahnya turun, ini juga turun. Nah, untuk yang di sawah ini nanti bisa berdampak bagi siapa? Bisa berdampak pada pohon, padi, kemudian katak, ayam. Oke. Kemudian di kebun. Di kebun bisa berdampak pada siapa? Bisa berdampak pada sawi, burung pipit, katak. Berarti di sini kita tandain ya, sawi, katak, dan burung pipit. Oke, kita lihat pilihan yang ada. Katak di kebun akan punah. Ini, kataknya akan punah. Terus sedangkan di sawah tetap hidup. Benar gak ini? Enggak ya, seharusnya yang di kebun yang punah. Kenapa? Karena katak hanya bisa makan belalang di kebun. Sedangkan di sawah, katak selain makan belalang bisa makan ini serangga hasil metamorfosis dari ulat. Berarti yang A tidak tepat. Sekarang yang B. Katak di kebun dan di sawah akan mengalami kepunahan. Sudah kita sebutkan katak di sawah tidak mengalami kepunahan karena memiliki mangsa yang lain selain belalang, yaitu serangga. Ini nggak pas juga. Yang C kita lihat. Tikus di kedua ekosistem akan mengalami peningkatan. Tikus akan mengalami peningkatan. Bisa enggak? Bisa ya. Ini karena si belalang ini habis, maka ini produksinya bisa meningkat. Ini tikus ini meningkat, ini meningkat juga. Bisa jadi sih. Kita tidak bisa menyalahkan yang C ya. Kita lihat dulu yang D, mana yang paling tepat. Burung pipit di kebun dan ayam di sawah akan punah. Burung pipit punya mangsa lain yaitu ulat. Kemudian ayam di sawah memiliki mangsa lain juga, ulat juga. Berarti yang D kurang tepat. Baik, jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 55. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar 8 hewan yang disajikan. Rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Sawah merupakan salah satu ekosistem yang di dalamnya terdapat rantai makanan. Berdasarkan gambar beberapa organisme di atas, rantai makanan yang dapat terjadi di sawah. Yang terjadi di sawah, ya nggak mungkin yang mana sih? Ya kalau di Indonesia, Indonesia ini di sawah nggak ada ini. Nggak ada apa sih? Kijang. Kelinci ada nggak? Kelinci kalau di New Zealand mah banyak ya, karena sebagai hama di New Zealand. Kalau kita hamanya tikus ya. Ini kayaknya juga nggak ada kalau di Indonesia. Ya, boleh kita lihat ya. Di sini berarti 1 nggak usah dilihat ya. Di sini 4 juga bisa enggak. Jawabannya apa? Jawabannya yang A berarti ya. Ini langsung ketebak. Coba kita lihat urutannya dulu ya. Nanti jangan-jangan ini salah lagi gitu. Kita lihat urutannya 3 dulu, yaitu padi. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan nomor 6, ular.
ular dimakan nomor 8. Iya, betul ya. Berarti memang jawabannya yang A. Coba kita lihat yang B. Yang B 3 padi. Padi dimakan apa nomor 4 ini? Ini bisa ya, cuman nggak ada di kita ya. 4 dimakan 8, bisa ya. 8 dimakan 1, enggak. Ini kan herbivora, itu kan salah ya jadinya. Yang C. Kita lihat yang C, 3 padi dimakan nomor 2 tikus. Tikus dimakan kelinci ya, jadi salah juga ya. Baik, yang D. Yang D 3 dimakan 5. 5 itu salah juga ya. Berarti memang jawabannya adalah yang A. Ya, untuk nomor ini sebagai sesi terakhir untuk video pembahasan PSB SMP Lab School tahun 2020. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Bisa share ke teman-teman jika ini bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.